Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sumiati, NIM 2017-017-008, Program Studi Akuntansi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Suyanto SEMSI selaku dosen pembimbing satu saya dan Ibu Dr. Dewi Kusuma Wardani SE SPSI MSc AKCA CRM BKP ECPA selaku dosen pembimbing kedua saya. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan diduga melakukan manajemen laba untuk memperkecil pembayaran pajaknya dengan melakukan tindakan agresivitas pajak guna mempertahankan jumlah laba yang tinggi. Semakin rendah tingkat transparansi perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan, maka tindakan agresivitas pajak akan semakin meningkat. Untuk mendukung penelitian saya mengangkat fenomena yang terjadi pada PT Coca-Cola Indonesia, di mana PT Coca-Cola Indonesia ini mengakali pajak penghasilannya, sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajaknya. Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan beban biaya yang besar pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Beban biaya tersebut digunakan untuk biaya iklan produk dari PT Coca-Cola itu sendiri. Dari permasalahan yang ada, saya menemukan ide untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak. Karena untuk mengetahui apa sih faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak itu sendiri. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyari dan Rasmini tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Audit, Size, Leverage, dan Kepemilikan Keluarga pada Agresivitas Pajak. Perbedaan yang pertama terletak pada variabel independen, di mana penelitian terdahulu menggunakan variabel leverage dan kepemilikan keluarga, diganti dengan penelitian saya menggunakan variabel likuiditas dan profitabilitas. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada tahun penelitian, di mana penelitian terdahulu terjadi pada tahun 2013 sampai dengan 2017, sedangkan penelitian saya terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak? Yang keempat, apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak? Selanjutnya yaitu landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi menurut Jensen dan Macklin pada tahun 1976, yaitu antara pihak manajemen dengan pemilik perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Hubungan teori agensi dengan variabel saya, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara agen atau pemilik perusahaan dengan prinsipal atau manajemen, di mana agen akan melakukan perencanaan pajak agar laba sebelum pajaknya rendah dan beban pajak yang akan dibayarkan pun rendah. Sedangkan manajemen memiliki kewajiban untuk melapor dan membayar pajak sebenar-benarnya, akan tetapi memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu definisi variabel. Definisi variabel dependen yang saya gunakan yaitu agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, meliputi transaksi-transaksi di mana tujuan utamanya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin perusahaan agresif terhadap pajak, berarti perusahaan tersebut transparansinya lebih rendah. Yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen pertama yang saya gunakan yaitu variabel likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Variabel independen yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Variabel independen yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang diklasifikasikan menjadi besar atau kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai cara, meliputi
kapitalisasi pasar, total aktiva, dan penjualannya. Variabel independen yang keempat yaitu kualitas audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan, dan penemuan-penemuan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, serta melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Likuiditas hipotesis pertama berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas hipotesis kedua berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan hipotesis ketiga berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kualitas audit hipotesis keempat berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya yaitu masuk pada bab 4. Di sini saya menggunakan beberapa uji data, meliputi analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji data pada uji T, di mana uji T ini yang akan memberikan hasil dari penelitian yang saya lakukan. Hasil uji T dari variabel likuiditas yaitu mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,038, yang artinya 0,038 lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa hipotesis pertama diterima, yang berarti bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji T dari variabel profitabilitas yaitu mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,018, yang artinya 0,018 lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa hipotesis kedua diterima, yang artinya profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji T dari variabel ukuran perusahaan yaitu mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,048, yang artinya 0,048 lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji T dari variabel kualitas audit yaitu mendapatkan nilai probabilitas sebesar 0,496, yang artinya 0,496 lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut dapat membuktikan bahwa hipotesis keempat ditolak, yang artinya kualitas audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya yaitu masuk pada bab 5. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik, sehingga tidak enggan untuk melakukan pembayaran pajaknya. Atau dengan kata lain yaitu semakin tinggi tingkat likuiditas suatu perusahaan, maka tingkat tindakan agresivitas pajak perusahaan akan semakin rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Rebecca pada tahun 2016. Yang kedua yaitu profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan mampu membayar beban pajaknya. Atau dengan kata lain, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka tindakan agresivitas pajak perusahaan akan menurun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto pada tahun 2015. Yang selanjutnya yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak dibanding dengan perusahaan yang kecil. Ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar memiliki kemampuan ekonomi dan politik yang lebih besar daripada perusahaan yang kecil. Sehingga perusahaan yang lebih besar mampu untuk mengurangi beban pajaknya. Penelitian saya juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yani 2018. Selanjutnya yaitu kualitas audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin baik kualitas audit, maka tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan akan meningkat. Penjelasan dari pernyataan tersebut adalah meskipun perusahaan menggunakan jasa KAP The Big Four dalam mengaudit laporan keuangannya, hal tersebut tidak menghalangi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, karena fungsi auditor hanya menguji kewajaran informasi laporan keuangan suatu perusahaan. Penelitian saya juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri tahun 2019. Selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan yang pertama yaitu penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebagai sampel, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk industri lainnya.
Keterbatasan yang kedua yaitu penelitian ini hanya mencakup 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu variabel independen, variabel likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas audit. Untuk variabel dependennya yaitu variabel agresivitas pajak. Keterbatasan yang ketiga yaitu jangka waktu dalam penelitian ini hanya 5 tahun, yaitu saran untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, peneliti selanjutnya bisa meneliti dengan menggunakan periode penelitian yang berbeda atau dengan objek penelitian yang berbeda. Misalnya di sektor pertambangan, sektor perusahaan properti, dan perusahaan industri barang konsumsi. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau mengganti variabel independen, sehingga memungkinkan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi, seperti menambahkan variabel leverage, anak perusahaan, dan manajemen laba. Yang ketiga yaitu peneliti selanjutnya bisa menambah jangka waktu penelitian lebih dari 5 tahun, sehingga data yang diperoleh lebih memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dari saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia.